Halo teman-teman, kita ketemu lagi di masih di sesi ke-6, topik yang kedua. Kali ini kita akan membahas sebuah steps, yaitu kita memasukkan sebuah step ke dalam dokumen kita, ke dalam lembar kerja kita. Ya, step itu adalah bentuk-bentuk objek seperti kotak, kubus, garis, ya, panah, atau misalnya poligon dan lain sebagainya. Nah, kali ini di sesi ke-6, topik kedua ini, kita gunakan fasilitas SEP itu untuk membuat struktur sebuah organisasi atau perusahaan. Baik. Nah, untuk mengambil sebuah SEP, teman-teman bisa ambil dari menu insert, kemudian ada shapes. Di sini ada banyak shapes. Teman-teman bisa pilih mau shape-nya yang bentuknya seperti apa. Kita pilih salah satu, misalnya saya maunya kotak karena atau agak melengkung deh kotaknya, ya ini misalnya kita mau membuat struktur organisasi, kita buat sebesar apa keinginan kita, ya misalnya begitu. Nah, ini kotak ini belum bisa ditulis teman-teman, ya belum bisa ditulis. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menulisnya, mengisi tulisannya ke dalam kotak ini, klik kanan, ya kemudian add text, ya klik kanan kemudian add text, maka kursornya akan muncul ke dalam kotaknya. Ini misalnya di sini paling tinggi misalnya adalah CEO, ya, Chief Executive Officer, CEO, ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian misalnya teman-teman pengen mengedit kotaknya ini, yang pertama teman-teman harus klik dulu kotaknya, harus dalam posisi terhandle. Ini kan keluar handle-nya, ini harus dalam posisi terhandle seperti ini. Kalau terhandle itu ada titik-titiknya, ya, ada titik-titiknya, maka menu formatnya aktif. Nah, yang pertama di sini ada 8 titik, ya, ada 8 titik. Ini adalah untuk mengatur ukurannya, bisa ditarik, ya seperti ini, dikecilkan, ya seperti itu. Nah, seperti itu, bisa dikecil-kecilkan, ya. Nah, kemudian yang hijau ini untuk memutar, ya. Nah, yang hijau ini gunanya untuk memutar kalau seandainya kita menginginkan diputar objeknya, ya. Kemudian yang kuning ini mengatur lengkungnya, ya seperti itu, ya, ini mengatur lengkungnya. Nah, baik. Nah, kemudian teman-teman, kalau misalnya kita mau merubah warnanya, itu ada di shape fill ini, ya. Saya pengennya tidak ada warna, putih. Tadi tulisannya warna putih, kemudian objeknya warna putih, ya, atau kita pilih no fill, ya. Kemudian ini tadi warnanya kita hitamin, tulisannya text fill, warna hitam, ya. Terus garisnya untuk merubah garisnya, yang pertama ini shape outline, ini adalah warna garisnya hitam. Nah, untuk ukuran garisnya ini, yang pertama adalah warna garisnya ini, kemudian ada ukuran garisnya, mau setebal apa garisnya, seperti ini, ya. Kemudian mau dirubah jadi seperti apa garisnya, apakah lurus saja, titik-titik, atau garis-garis dari sini, ya. Ini juga berlaku untuk objek yang lainnya, seperti misalnya lingkaran, apakah panah, ya, atau garis nanti, ya. Ini juga berfungsi terhadap hal yang sama. Nah, baik teman-teman, kalau seandainya teman-teman sudah selesai membuat satu objek seperti ini, untuk membuat objek yang lainnya sebaiknya teman-teman kotak yang ini di copy saja, ya. Kotak yang ini di copy saja. Caranya teman-teman bisa tekan tombol di keyboardnya, itu tombol kontrol, ya, maka nanti mouse-nya akan berubah seperti ini. Teman-teman tinggal tarik, ya, tinggal tarik seperti ini, ya. Lepaskan, yang dilepas mouse-nya dulu, mouse-nya dilepas,
baru kontrolnya dilepas. Nah, kemudian ini tinggal kita tuker jadi jabatannya apa, ya, jabatannya mau apa. Misalnya di sini ada direktur keuangan, dir keuangan, ya. Nah, kemudian saya geser ke sini sedikit. Nah, kemudian saya mau copy lagi. Mau copy yang ini boleh, yang ini boleh, ya. Kontrol, klik, tahan, tarik. Nah, kita posisikan di sini. Kalau teman-teman pengen lurus sejajar dengan objek yang kita copy, teman-teman tekan tombol shift juga. Jadi tombol kontrol, tombol shift, kemudian klik tahan tarik. Nah, kalau seandainya ke tombol kontrol saja, ini tidak lurus. Ya, tidak lurus dengan objek yang ini, teman-teman, ya, bukan yang atas, karena kita mengkopinya objeknya yang ini. Kalau kita tekan shift, nih posisinya sini, saya tekan shift di keyboardnya shift, dia langsung lurus sejajar dengan ini. Dan tidak bisa digeser-geser. Tidak bisa digeser-geser. Ya, nah kita luruskan seperti ini. Kita lepas mouse-nya dulu, klik, baru kita lepas kontrolnya. Ya, misalnya di sini direktur operasional. Nah, seperti itu. Berikutnya langsung kita copy, ya, kontrol, begitu juga sama, ya, kontrol juga sama, ya, kontrol juga sama. Jadi kita tinggal merubah jabatan-jabatannya. Misalnya di sini direktur, atau kita pindah deh yang ini di bawahnya, di bawah direktur operasional, ya. Dan di sini, kemudian yang ini juga di bawah. Nah, di sini, ya, seperti itu. Nanti di bawah direktur operasional ada lagi, kita copy lagi seperti ini. Ini kita geser ke kanan sedikit, ya. Nah, di sini misalnya ada manajer, ada manajer marketing, ya. Kemudian ada manajer surprise misalnya. Kemudian di sini ada manajer HRD misalnya, ya, seperti itu. Nah, kemudian di bawahnya nanti ada staf-stafnya, ya, ada staf-stafnya. Nah, ini staf divisi, ya. Kemudian kita copy lagi. Cara ngopinya tadi klik tahan tarik sambil menekan tombol kontrol. Kalau menginginkan objeknya lurus, itu sambil menekan tombol shift juga. Nah, baik, sekarang kita tinggal mengatur garis-garisnya atau panah-panahnya. Tapi sebelumnya ini saya tengahkan dulu. Ya, ini saya tengahkan dulu. Untuk menengahkannya ada alin teks di sini, middle, ya. Kalau tidak mau dia ke tengah, pakai yang di home saja. Ini dia, ya. Ini home, ya, ini home, ya, ke tengah. Ini home, pilih alignment tengah, menu home, pilih alignment tengah, dan menu home pilih alignment tengah. Nah, ini akan saya turunkan, teman-teman yang staf divisi 3 ini akan saya turunkan supaya teman-teman sekaligus menariknya, tekan shift, klik di sini, ya, klik di sini, ya. Jadi 3 objek ini langsung terseleksi, langsung ke handle, teman-teman bisa geser, ya, seperti itu, ya. Nanti kalau seandainya teman-teman menginginkan di bawahnya ini ada namanya, misalnya, atau ini diganti dengan nama lalu jabatan misalnya. Namanya misalnya Amiruddin Tumanggor MSI misalnya, ya. Nah, di bawahnya pengen ada jabatannya, boleh di enter, ya, tapi ini jadi kurang besar. Saya besarkan sedikit dulu.
Nah, Amiruddin Tumanggor MSI, ya, ini enter. Ya, kemudian di sini jabatannya CEO, misalnya. Boleh. Kalau terlalu renggang seperti ini, teman-teman bisa setel spasinya. Ya, satu, spasi satu, kemudian di sini ada remove space after paragraph. Nah, seperti itu. Nah, yang ini bisa dikasih underline. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi sesuaikan saja teman-teman pada saat membuat, isinya mau seperti apa. Kalau dia hanya jabatan-jabatan saja seperti ini, ya berarti kotaknya ya sesuaikan dengan tulisannya. Tapi kalau seandainya harus ada nama dan jabatan, ya agak dibesarin. Nah, sekarang kita buat panahnya, ya, arahnya. Nah, ini mengambil panahnya juga dari menu Insert, pilih panah, ya. Nah, untuk membuat panahnya, usahakan teman-teman pas di tengah seperti ini, ya. Nah, seperti ini, lalu klik tahan dan tekan shift saja biar lurus. Ya. Ya. Nah, ini panahnya warnanya tidak hitam. Kalau misalnya teman-teman ingin merubah warnanya, itu tadi merubahnya dari shape outline, ya. Kemudian rubah warnanya jadi warna hitam. Ya, kemudian mau putus-putus atau mau lurus saja atau mau ukurannya lebih tebal boleh dari sini. Ya. Nah, kemudian kita buat panah lagi. Ya. Sini. Kalau teman-teman menginginkan biar pas di tengah, klik dulu objeknya ya. Klik dulu objeknya, objek yang ini. Nah, nampak handle-nya baru kita buat garisnya biar kita punya panduan tengahnya di mana. Nah, seperti itu. Ya, ini kita klik objeknya, kita pilih panahnya dari sini, dari menu format juga. Kalau kita klik objeknya ada nih, ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita pilih objek lagi. Nah, seperti ini. Kita pilih objeknya lagi. Klik tahan tarik seperti ini. Ya, kita kasih panah lagi di sini. Ya, kemudian kita kasih panah lagi di sini. Dan satu lagi kita kasih panah di sini. Ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kalau seandainya teman-teman misalnya kurang pas tengah atau ingin menggeser-geser, misalnya panahnya mau digeser, teman-teman bisa klik objeknya, lalu boleh diklik panah ya, mau panah ke kanan, panah ke kiri, panah ke atas, panah ke bawah, ya, dia bergesernya sedikit-sedikit sehingga bisa lebih tepat. Nah, begitu. Baik, kalau seandainya tadi pewarnaan sudah, kalau misalnya mau memberikan warna ya dari Seville ini, ya warnanya mau warna padat seperti ini boleh, warna polos, ya, atau misalnya mau gradien itu beberapa warna yang bergradasi, ya, seperti ini dia bergradasi, tebal kemudian menipis gitu ya, boleh, ya, misalnya gradien. Kemudian more gradient, ya. Nah, ini di sini misalnya saya pilih warnanya kuning, ya, di sini misalnya saya rubah warna jadi putih, ya, kemudian yang ini kita hapus, ya, seperti itu, ya, atau directionnya kita ubah seperti ini, ya, berpindah dia, atau misalnya preset colornya atau linearnya ini kita rubah jadi radial, ya. Nah, radial terus seperti ini. Nah, bisa juga, ya, itu untuk memberikan warna. Nah, mungkin itu saja teman-teman ya untuk pembahasan penggunaan shape, ya. Nah, kalau teman-teman pengen menggunakan shape
untuk bentuk-bentuk yang lain ya silakan saja, misalnya untuk membuat kartu ya, membuat kartu nama ya boleh saja. Contoh ya, kita pilih kotak seperti ini ya. Nah, kemudian kita tidak kasih warna, kita kotaknya tipis aja seperti ini ya. Kemudian ukurannya bisa teman-teman tentukan di sini, misalnya ukurannya tingginya adalah 5, lebarnya 8 ya, jadi 5 kali 8 ukuran kartu namanya. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian teman-teman bisa membuat namanya terpisah-pisah ya. Terpisah-pisah itu bisa menggunakan kotak yang baru ya, yang bisa langsung ditulis, bisa juga pakai ini, text box ya. Nah, seperti ini nama kita misalnya Suratno ya. Nah, seperti itu supaya nanti ini kotaknya tidak ada, jangan kasih kotak-kotaknya yang luas saja ya. Format, kemudian save outline, save outline-nya ini no outline. Nah, jadi tidak ada kotaknya ya, seperti itu. Oh, mau memasukkan logo perusahaannya bisa ya, kita masukkan logo perusahaannya, insert misalnya picture ya, kemudian kita cari logonya, logo dari download ada nggak? Nah, ini kita masukkan logonya, insert, kecil ya, kita keluarkan ke sini. Nah, ini dia ya. Karena kalau seandainya teman-teman menemukan hal seperti ini susah dipindah, ini karena wrap text-nya itu belum kita atur ya. Ini masih inline with text, kita atur saja misalnya in front of text ya, di depan dari tulisan. Nah, kalau sudah diatur wrap text-nya ini gampang dipindahin. Nah, ya, misalnya terbalik, oh logonya di sebelah kiri, nama kita sebelah kanan, tinggal dipindah ya. Ini juga kita pindah ke sini ya. Ini kita buat rata kanan, sebelah kanan jadinya ya. Fontnya kita buat yang lebih menarik ya. Nah, seperti itu logonya, kita besarin dikit. Oke. Nah, kemudian teman-teman bisa kasih garis bawah ininya, atau tidak perlu, mungkin di bawahnya langsung ya, di bawahnya langsung ada jabatan dan nomor handphone teman-teman. Ini saya copy saja ke bawah ya, seperti itu. Nanti teman-teman bisa tukar ya bentuk tulisannya seperti itu ya. Misalnya marketing eksekutif ya, marketing eksekutif. Nah, kemudian di bawahnya misalnya ada alamat, nomor telepon dan lain-lain ya. Insert, saves, yang ini yang bisa langsung diketik, atau copy juga boleh, copy yang ini juga boleh, copy ya, seperti itu. Kita besarin. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian Jalan HR Sugantas nomor 41 misalnya. Di bawahnya lagi nomor telepon kita misalnya 0813 7112 0912
Kalau jaraknya terlalu jauh, spasinya kita atur home, spasi, ya. Ini ada remove space after paragraph. Nah, ya. Kemudian enter lagi, misalnya email, ya, email kita. Begitu. Ya, kalau kita pengen nanti misalnya di sebelahnya ini ada simbolnya, ada gambar rumahnya, kemudian ada gambar teleponnya, ada gambar emailnya, itu bisa. Seperti materi yang di sesi keempat kemarin itu menyisip simbol. Materi di sesi ini ya. Materi di sesi ini ada menyisip simbol, ada menyisip gambar. Nah, jadi ini bisa disisip, misalnya insert simbol, more simbol, kita cari gambar rumah atau alamat kantor nih dia ya, alamat kantor, balon rumah boleh juga, seperti itu ya. Kita kasih jarak, klik di sini, nah begitu ya. Ini nomor telepon, kita cari simbolnya telepon, mana nih gambar teleponnya, ini handphone, telepon ini juga boleh, telepon ini juga boleh. Nah ya, kita kasih jarak di sini. Oke, kemudian tambah gambar email, ya, gambar email, amplop, mana sih amplop, ya, kita tukar fontnya menjadi wingdings, ini webdings, kita tukar jadi wingdings ya. Nah, di sini ada email, amplop, nah gitu ya. Nah, sudah selesai, ini tinggal memvariasi ininya saja, memvariasi backgroundnya saja ya. Variasi backgroundnya saja, misalnya kita kasih warna saja seperti tadi ya. Shape fill, kemudian gradient fill, more gradient fill ya. Nah, kita pilih gradient fill seperti ini, yang ini juga boleh begitu ya. Close. Nah, ini supaya putihnya hilang, jangan kasih warna, ini berarti warnanya putih ya. Shape fill ya, ini no fill. Nah, seperti itu. Ini juga shape fill-nya no fill. Ini shape fill-nya juga no fill ya. Nah, kemudian tulisannya bisa kita warnai mau seperti apa ya. Text fill merah ya, dan seterusnya. Atau misalnya mau dikasih variasi-variasi yang lain juga boleh ya. Nah, ini bentuk-bentuk tulisannya bisa dipilih supaya lebih cantik lagi. Baik, mungkin itu saja teman-teman ya untuk sesi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di sesi ke-7. Terima kasih.